wabarakatuh. Welcome back to the channel, tentunya bersama podcast Tebar Salam episode 2. Kali ini Rahel akan kedatangan seorang bintang tamu dari salah seorang santriwati Darussalam Pipitan yang mempunyai hafalan paling banyak seasrama putri tentunya. Siapa dia? Penasaran kan teman-teman? Kita langsung panggilkan saja Cepi. Oke Cepi, assalamualaikum. Gimana Cepi kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sore-sore gini kita ngobrol santuy dulu ya nih. Apalagi ditemenin sama teh kayak gini, kayaknya kita ya enak banget lah gitu. Nih Cepi, langsung aja nih. Dengar-dengar. Sebelum kedengar-dengar, Rahel pengen tahu dong, Cepi tuh nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Safira Nabila Husna. Oh, Safira Nabila Husna. Kenapa tuh kok bisa dipanggil Cepi? Kalau boleh tahu kenapa? Ya dulu kan di asrama dulu ya. Dulu pas masih kecilnya sempat di Mizan. Iya. Nah di Mizan tuh ada guru ngaji tuh. Kayaknya Cepinya emang gak bisa diem kali ya. Iya. Dulu mah dipanggilnya emang Safira. Iya. Nah itu kata guru ngaji, udah ini mah dipanggilnya Cepi aja katanya begitu. Dari situ dari Mizan udah dipanggil Cepi. Pas masuk ke Al-Kamil dipanggil Cepi lagi. Pas masuk ke sini akhirnya dipanggilnya Cepi juga. Apalagi banyak kan yang sebelumnya udah kenal sama Cepi di pondok ini gitu. Iya. Jadi sewaktu ada Cepi datang ya udah kayak biasa aja gitu, kayak bukan anak baru lagi gitu mungkin. Nah Cepi, kalau Rahel denger sih Cepi ini punya hafalan kurang lebih 8 juz. Bener itu? Iya. Gimana tuh ceritanya kok bisa? Dari kapan emang Cepi udah mulai menghafal Quran? Mulai menghafalnya mah dari pas SD dari kelas 4. SD kelas 4. Dimulai dari juz? Mulainya dari juz 30. Nah pas kelas 4, kelas 5, kelas 6 dapat 3 juz. Iya. 30, 29, 28. Tapi iya. 28-nya belum beres gitu. Oh pas gitu. kelas 5. Pas naik SMP di Murojaah lagi juz 30, 29, 28-nya kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 dapat juz 27, 26, 1, 2, 3. Oh gitu. Iya. Berarti kalau sekarang nih udah berapa juz? Sekarang lagi menginjak 8 juz. Oh gitu. Ada di juz? Ada di juz 4. Oh gitu. Oke. Kira-kira berapa lembar lagi nih untuk selesai ke juz 4? Selesai juz 4-nya? 3 lembar lagi. Kita doakan ya teman-teman, semoga Cepi ini dilancarkan untuk menghafal Quran. Semoga cepat menuju juz 5 ya. Gitu. Amin. Nah, gimana sih Cepi? Cepi, aslinya Cepi ini orang mana sih? Aslinya orang Jakarta. Asli orang Jakarta. Cuman keturunan Aceh sama Padang. Oh, ada keturunan Acehnya. Iya. Wow. Harusnya mah ada cutnya. Tapi karena bapaknya orang Padang, jadi gak bisa dapet cutnya. Oh gitu, kasihan deh lo. Pengennya dapat gelar cut nggak nih? Iya pengen lah. Oh pengen. Biar terlihat, oh iya orang Aceh gitu. Pantesan muka-mukanya tuh kayak orang ya daerah sono gitu Iya. tuh. Kayak bukan orang Jakarta banget gitu. Walaupun emang biasa di Jakarta kan gitu. Jadi yang orang Padang itu bapak, Iya, ibu orang Aceh. iya. Oh gitu. Berarti ibu Cepi namanya ada cutnya gitu. Ada. Jadi pas pertama kali Cepi pindah ke sini, itu kan Abah Hasori tahu kan kalau Cepi punya hafalan 8 juz gitu. Itu gimana responnya Abah sewaktu tahu gitu kalau Cepi tuh udah punya hafalan segitu banyaknya? Responnya ya Cepinya dipanggil sama Abah, terus dites langsung dites. Oh gitu. Cepinya juga deg-degan ya. Aduh, sama mudirnya ditesnya. Iya. Deg-degan banget. Deg-degan. Tapi Cepi kan karena nggak terlalu kenal jadi biasa aja gitu. Iya. Kalau misalnya Cepi kenal baru di situ Pasti banget deg-degannya. deg-degannya banget. Langsung dia dites sama Abah semuanya. Semuanya? Ditanya enggak semuanya dibacain, jadi ditanya disuruh lanjut ayat. Kalau boleh tahu nih, Cepi kenapa sih kok mau masuk ke pondok ini? Tahu dari siapa gitu? Tahu dari Vina. Dari Vina. Vina itu siapa? Temen dari kecil, dari pas di Mizan, di Oh, Alfa. sama-sama di
di mizan gitu ya dulunya. Padahal kan kalau dipikir-pikir sayang banget gitu kan, Cepi masuk ke pondok ini itu udah pas kelas 5 SMA, maksudnya kelas 2 SMA ya, Iya. kelas 11 itu. Kan sayang banget gitu nanggung setahun lagi kan gitu. Tapi kok Cepi mau ke sini? Kalau boleh tahu kenapa tuh kesininya? Kan kita ceritanya sempat sekolah, pas pindah dari Al-Kamil sempat sekolah dulu di rumah tuh ya. Iya. Karena ada konflik kayaknya nggak tahu, terus minta minta pindah lagi. Tadinya minta pindah lagi ke Al-Kamil, Oh gitu. cuman nggak bisa katanya. Ya udah pakai jalur alternatif dikesiniin katanya, soalnya ada anak Ada dari- Vina juga ada gitu Vina, kan. ada yang kenal gitu. Iya. Ya udah mau nggak mau udah pada nggak sekolah, ya udah kesini. Kesan pertama Cepi sewaktu masuk pondok nih gimana? Apa ya? Ya malu kan awal-awal mah diem. Iya kalem banget loh teman-teman Cepi ini waktu pas pertama kali masuk pondok ya. Suaranya juga belum segede sekarang. Terus Ya pas datang diam dulu. Biar gak kelihatan macuhnya dulu gitu. Biar gak kelihatan jaim dulu lah. jaim dulu. Udah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan baru deh beraksi. Terus gimana? Udah mulai berbaur gitu sama temen-temennya? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah juga kayaknya Cepi adaptasinya cepet ya Iya. sama teman-teman gitu, sama lingkungan juga gitu. Akhirnya ya udah bisa berbaur sama yang lain gitu. Nah iya Cepi, sebelumnya Rahel mau tanya nih, Cepi apa sih motivasinya kok bisa punya hafalan sebanyak itu? Ya kan apa sih, pengen bisa ngasih mahkota tuh ke orang tua nanti Oh pas gitu. usianya. Amin. Terus pengen jadi hafizah aja gitu. Gitu, amin. Kita doain ya semoga Cepi berhasil buat jadi hafizoh. Rencana kedepannya nih setelah Cepi kalau emang seandainya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, rencana kedepannya apa Cepi setelah itu? Kalau misalkan udah beres 30 juz, Ya. nanti Cipi mau mau daurah dulu Iya. buat ngulangin hafalannya kan. Soalnya ngapal mah tuh gampang ya ngapal, Iya, tapi yang susah ngejaga tuh, itu susah ya. ngejaganya sama murojaahnya tuh. Susah banget. Apalagi Cepi sekarang kan udah kelas 6, udah kelas 3 SMA kan. Nanti setelah lulus dari sini mau kemana? Maunya sih daurah dulu Oh setahun. itu daurah dulu. Nah, baru nggak tahu sih kuliah apa enggak ya. Setelah daurah mau apa tuh? Mau apa ya? Kuliah palingan. Mau kuliah. Oke. Kalau enggak paling ngabdi dulu Ngabdi di mana tuh? di Mizan. Oke. Terus siapa sih yang paling memotivasi Cepi untuk apa ya? Untuk menghafal gitu. Yang bikin Cepi semangat untuk menghafal. Siapa? Pertama orang tua, Iya, tentunya. terus guru-guru sempat waktu itu nyemangatin, sama temen-temen deh. Oh gitu. Gimana sih rasa Cepi? Apa ya? Perasaannya punya hafalan sebanyak itu gitu. Apalagi kan mungkin dipandang sama orang-orang, wah Cepi ini punya hafalan sebanyak ini gitu. Paling banyak gitu di antara yang lain gimana? Perasaannya sih kan karena emang pengen dapat 30 juz. Kalau dapat 8 juz tuh seneng, tapi masalahnya susah ngejaganya itu tuh. Oh gitu. Nah, jadi perasaannya ya seneng-seneng biasa aja gitu tuh. Tapi ya seneng bisa dapat 8 juz. Upaya Cepi untuk menjaga hafalan selama ini gimana? Upayanya sebenarnya sih kan Cepi mah orangnya sanguinis ya. Iya. Susah tuh ya, berhenti bercanda tuh susah Iya, banget ya. iya. Karena sebenarnya tuh sering ketawa tuh dapat mengeraskan hati ya kan ya. heeh. Nah, karena Cepinya emang suka bercanda, suka ketawa gitu tuh. Nah, pengennya mah dikurangin bercandanya. Iya. Terus sering-sering di murojaah hafalannya. Itu kalau cara Cepi sendiri ya selama Iya. ini untuk menjaga hafalan gitu. Nah, kalau Cepi boleh berbagi ya, coba dong kasih saran ke teman-teman semua yang ada di rumah, gimana nih caranya biar bisa istiqomah dalam menjaga hafalan gitu. Atau mungkin yang bagi pemula, gimana caranya biar bisa memulai niat untuk menghafal gitu, untuk semangat menghafal lagi gimana? Caranya buat apa? Buat teman-teman semua yang ada di rumah. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, cara buat menghafal. Iya.
Cara buat menghafal tuh sebenarnya gampang, tapi gimana kitanya sih, gimana hati kitanya kan segala sesuatu tuh tergantung pada niatnya ya. Iya, iya. Kalau misalkan kita hatinya udah emang pengen jadi hafizah, pengen punya hafalan 30 juz, Ya. pasti kitanya semangat tuh di situ. Nah, waktu yang paling bagus buat ngafal itu ketika tahajud sampai menjelang subuh. Oh gitu. Gak tau ya kalau Cepi mah kan ngafal nih tahajud. Ya. Nah nanti sampai menjelang subuh. Nah setelah subuhnya di story nih, storyin taukti aja sama temen tuh ya, storyin. Nah pas zuhur, asar, maghrib, isya di murojaah tuh hafalan yang kemarin-kemarin, bukan yang tadi subuh, iya. yang kemarin-kemarin. Nah pas isya bisa nambah hafalan lagi, bisa nambah hafalan lagi gitu. Nah sembari nambah hafalan, sembari itu apa namanya murojaah yang tadi pagi yang dihafalnya gitu. Soalnya kalau ngafal di waktu tahajud sampai subuh tuh cepet nempel sama susah hilangnya gitu. Iya, iya. Kalau menurut Cepi sih, tapi Ya walaupun ngantuk-ngantuk juga, tapi kalau misalkan dipaksain kan biasanya katanya sih dengar-dengar ya. Kalau misalkan kita berusaha untuk menghafal walaupun susah banget gitu, sulit, tapi nanti hasilnya bakal sulit juga untuk dilupain gitu. Iya. Katanya gitu sih. Terus gimana tuh? terus cara menjaga hafalannya ya kayak tadi tuh. Terus ya cara menghafalnya juga gini, kalau tips dari Cepi ya. Misalkan kita mau ngafal sekaca nih. Iya. Sekaca tuh misalkan ada berapa ayat ya? 10, misalkan ada 10 ayat. Nah, kita mentokin setengah kaca dulu. Jadi 5 ayat dulu. Nah, pertama dibaca sampai 5 kali lah. Iya. Terus coba ditutup Qur'annya. Kalau enggak dibaca dulu satu ayat. Nah, ditutup Qur'annya, dicoba baca 5 ayat itu. Kalau Cepi mah, kalau menurut Cepi cara kayak gitu tuh cepet gitu. Soalnya Cepi kalau ngafal, misalkan menghafal setengah kaca nih, dibaca dulu sampai 5 kali, terus diinget-inget, terus dicoba ditutup Qur'annya. Kalau belum hafal dilihat lagi begitu. Kalau kata Cepi begitu caranya sih cepat. Tapi kan setiap orang beda-beda ya caranya. Iya gitu-gitu. Terus sejauh ini apa sih metode yang udah pernah Cepi coba? Ada nggak sih? Metode apa ya? Enggak sih, Cepi mah nggak pakai metode. Oh, jadi ya pakai cara sendiri Cara aja gitu. sendiri. Oke, bagus sih kayak gitu. Kita padahal pernah diajarin metode siapa ya? Tapi Cepinya nggak bisa gitu, nggak bisa pakai metode. Emang macem-macem sih orang kan ya. Kan biasanya ada yang dari penglihatan juga langsung bisa Iya. cepat, ada dari pendengaran. Ada yang audio visual gitu-gitu. Kalau Cepi kan dari pendengaran ya biasanya. Dari penglihatan juga tapi kurang kalau dari dengar tuh. Misalkan ada nih dengar yang ngaji langsung pengen ikut gitu. Jadi kan sembari murojaah gitu. Apalagi sekarang lagi ya apa? Masa-masanya karantina tahfidz. Jadi kan bikin semangat buat tahfidz yang lainnya juga kali ya. Iya gitu. Terus selama ini Cepi kalau ngafal itu berapa banyak sehari? Bisa continue nggak sih? Kalau continue mah Cepi mah kan orangnya kebanyakan bercanda ya. Jadi susah tuh continue. Waktu itu mah awal-awal itu continue. Gitu. Mentok-mentok satu lembar. Mentok-mentok tuh ya. Pas awal-awal kesini nih, tapi karena Cepinya udah terlalu aktif kayaknya ya. Sering bercanda. Apalagi sekarang udah sibuk kan di organisasi itu. Iya. Udah gitu waktu itu berkurang jadi cuma sekaca jadi setengah kaca dimentok. Tapi sekarang lagi semangat lagi. Alhamdulillah. Oh ya, kalau ingat cerita waktu Cepi di Mizan, itu Cepi ngafalnya sehari berapa sih? Kok bisa pas lulus itu dapat hafalan sebanyak ini? Kalau pas di Mizan kan Cepi di Mizan cuma dari kelas 4, 5 sama 6 baru dapat 3 juz. 4, 5, 6. SD? Iya. Oh. Pas pindah ke Al-Kamil, jadi setiap bulannya di Al-Kamil, nggak setiap bulan sih. Waktu itu mah setiap bulan ada tasmi gitu tuh. Oh gitu. Ada tasmi. Jadi semua santri wajib ikut gitu. Waktunya? Jadi setahun sekali itu tasmi? Apa gimana? Iya sih, enggak sih sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Tasmi per holaqoh tahfidz gitu tuh. Sekali duduk berapa juz? Kalau gitu pas tasmi akbar, kan pernah ada tasmi akbar juga. Iya. Satu dudukan 5 sampai 15 juz. Wow. Kalau Cepi gitu ikutnya satu dudukan 5 juz. Berapa jam itu?
Kalau Cumi gitu dari lama ya, karena Cuminya juga kan waktu itu sempat ada yang lupa sama Cumi juga cengengesan gitu tuh tasnya nggak bener. Jadi lama Cumi waktu itu dari mulainya jam 9 selesainya pas habis zuhur. Gitu. Kalau yang lain ada tuh yang cepet dari pas jam 9 jam setengah 11 sudah beres. Itu mah cepet banget. Terus alhamdulillah berhasil, Cepi. Alhamdulillah lulus. Walaupun dengan cara cengengesan, ada yang lupa. Kan pas sempet lupa tuh dikasih tuh artinya. Aduh, artinya juga lupa ya. Dikasih kode Clue. hurufnya. Udah di situ inget lagi. Makanya kelamaan di situ kayaknya. Iya. Gimana sih itu kalau di Al-Kamil waktu Cepi dulu selalu rutin gitu hafalannya, setorannya tiap hari berapa lembar gitu? Iya, karena diwajibin di sana mah Wajib. setorannya. Kan jam tahfidznya di sana mah subuh sama isya ya. Dua waktu doang. Nah, subuh itu wajib nyetor sekaca, maksimal sekaca, minimal selembar. Nah, kalau Cipil gitu dapatnya kebalik ya, maksimal gimana sih? Iya, kebalik. Ya dibalikin aja ya. Minimal satu kaca, maksimal satu lembar. Gitu. Nah, kalau Cipil gitu mah sempat ngedown gitu, sempat males, tahfiz tuh males banget. Kan soalnya Cipil mah gimana mentornya ya? Iya. Waktu itu mentornya nggak mood banget itu mah beneran. Nyampe ya udah Cipil mentok-mentok ngapal cuma 2 ayat. Cuma 3 ayat. Yang penting kasih setoran kata Cipil gitu. Iya. Terus sama kertas tahfiznya keisi. Ya udah dari situ. Dari situ langsung pergantian mentor lagi. Gitu. Semangat lagi. Oke, mungkin karena Cepi dari tadi udah batuk-batuk aja, kita minum dulu ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari obrolan kita. Bisa nanti dilanjut kapan-kapan ya, kita bisa ngobrol lagi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk stay tune di episode-episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.